Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas BK 4A dengan NIM 21040450201 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, yang akan kita bahas pertama itu mengenai konseling direktif, di mana pendekatan ini dicetuskan oleh Edmund G. Williamson, di mana konseling direktif adalah suatu pendekatan dalam konseling di mana seseorang konselor secara aktif terlibat dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada klien atau konseli. Pendekatan ini melibatkan penggunaan strategi dan teknik terstruktur untuk membantu klien atau konseli dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan mengubah perilaku mereka. Nah, dalam konseling direktif sendiri, konselor berperan sebagai ahli yang memberikan saran, mengajukan pertanyaan, memberikan tugas, dan memberikan arahan yang jelas kepada klien atau konseli. Teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini antara lain memberikan instruksi, memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada klien, membantu klien dalam pemecahan masalah, dan menggunakan role playing sebagai latihan. Adapun tujuan pendekatan direktif ini adalah berusaha memecahkan masalah klien dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong klien atau konseli mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional serta mendapatkan insight dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai langkah-langkah konseling direktif, di mana ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu analisis, di mana pada tahap ini konselor melakukan analisis terhadap masalah atau situasi yang dihadapi oleh klien atau konseli. Tujuannya adalah untuk memahami dengan baik konteks atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Konselor mengumpulkan informasi tentang latar belakang klien, sejarah masalah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh klien atau konseli. Nah, yang kedua mengenai sintesis. Setelah melakukan analisis, konselor menggabungkan atau mensintesis informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini melibatkan mempertimbangkan sebagai faktor, membandingkan berbagai pilihan, dan mengidentifikasi pendekatan yang sesuai untuk membantu klien. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, diagnosis. Pada tahap ini, konselor melakukan diagnosis terhadap masalah atau kebutuhan klien berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber masalah dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi klien. Diagnosis dapat mencakup penilaian psikologis, evaluasi situasi, dan penggunaan instrumen atau tes yang relevan. Dan yang keempat yaitu prognosis. Setelah melakukan diagnosis, konselor memberikan perkiraan atau prognosis tentang kemungkinan hasil atau perkembangannya yang mungkin terjadi di masa depan. Prognosis ini didasarkan pada pemahaman konselor tentang masalah klien atau konseli dan pengaruh yang dapat terjadi. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, treatment atau pengobatan, di mana pada tahap ini konselor mengembangkan dan menerapkan rencana tindakan untuk membantu klien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil dapat berupa pemberian informasi, keterampilan, atau strategi tertentu yang dapat membantu klien mengatasi masalah mereka. Selama proses ini, konselor dapat menggunakan pendekatan yang lebih langsung dan memberikan arahan kepada klien. Dan yang terakhir itu follow up atau tindak lanjut. Setelah memberikan treatment, konselor melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa perubahan positif terjadi pada klien dan mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan evaluasi terhadap kemajuan klien, pengukuran perubahan, dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri konseling direktif. Nah, ada beberapa poin yaitu pertama, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab mengenai keputusan dan pemilihan untuk memecahkan masalah konseli. Yang kedua, konseli dapat menerima cara pendekatan,
khususnya mengenal cara dan sifat hubungan dalam proses konseling dengan cara pendekatan yang sifatnya langsung dan memimpin. Yang ketiga, konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah konseli. Yang keempat, konseli hanya melengkapi informasi dengan mengikuti tes, mengisi daftar pribadi, dan sebagainya. Selanjutnya itu, konselor mempelajari data-data dan menafsirkan data-data tersebut. Yang keenam, konselor bersama konseli mempelajari bersama informasi, menganalisis sebab-sebab kesukaran pribadinya, dan kemudian bersama-sama merumuskan keputusannya. Yang ketujuh yaitu konseli membutuhkan rencana yang akan datang dan mulai menyempurnakan keputusannya. Dan yang terakhir yaitu konselor mencatat dan melaporkan hasil konseling kepada konseli agar konseli semakin menjelas mengetahui masalahnya dan cara pemecahannya. Yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai konseling non-direktif, di mana konseling non-direktif adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers, di mana ia diakui sebagai tokoh utama dalam konseling non-direktif, yang juga dikenal sebagai konseling berpusat pada klien. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Rogers sendiri. Saat ini pendekatan ini lebih dikenal sebagai konseling yang menempatkan klien sebagai pusat perhatian. Adapun pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional, baik, dan dapat dipercaya. Mereka cenderung menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri dan memiliki keinginan untuk mencapai kesehatan mental, pemenuhan diri, kebebasan, dan otonomi. Konsep diri yaitu cara seseorang memandang dirinya sendiri berperan penting dalam mengatur perilaku untuk dapat mengatur dan mengarahkan perilaku sesuai dengan konsep dirinya. Individu tersebut perlu memiliki hubungan yang positif dan dengan realitas di sekitarnya. Konseling non-direktif yaitu konseling yang berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif atau konseling berpusat pada konselor. Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan teori client-centered atau konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Di mana melalui metode ini Carl Rogers bertujuan untuk mengarahkan konseli pada perasaan konseli sendiri, sehingga perasaan konseli semakin berdiferensiasi antara konseli semakin mampu melihat perasaannya secara objektif. Dengan metode ini, Rogers berharap agar konselinya semakin mengenal dirinya dan perasaannya sendiri yang penuh konflik dan dapat menerima serta mengerti diri sendiri dengan lebih baik. Adapun tujuan dari konseling non-direktif adalah untuk membantu individu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya mereka sendiri, memahami masalah atau konflik yang dihadapi, dan menemukan solusi yang berasal dari diri mereka sendiri. Konseling non-direktif juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan pribadi klien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri konseling non-direktif. Yang pertama yaitu menempatkan konseli pada kedudukan sentral, di mana konseli aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecahan masalah. Jadi hubungan ini menekankan pada aktivitas konseli dan tanggung jawab konseli itu sendiri. Yang kedua, konselor berperan hanya sebagai pendorong atau pencipta suasana yang memungkinkan konseli untuk berkembang sendiri. Jadi konselor di sini berperan hanya untuk membantu konseli dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya. Yang ketiga, konseli atau siswa adalah objek dari suatu subjek yang memegang otoritas. Maksudnya di sini guru, orang tua, dan atau konselor. Sedangkan siswa atau konseli harus mengikuti dan taat kepada apa yang digariskan oleh pemegang otoritas. Nah, yang terakhir yaitu pemegang otoritas adalah orang yang paling tahu segala hal. Dialah yang menunjukkan, mencarikan, dan memberikan jalan kepada konseli. Jadi pemegang otoritas adalah berperan sebagai faktor penentu bagi konseli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling eklektik, di mana dalam proses konseling eklektik ini siswa diberikan berbicara, namun ada saatnya guru menjawab dan merespon apabila ada pernyataan siswa yang kurang tepat atau perlu adanya pengarahan. Konseling eklektif sendiri merupakan gabungan dari metode konseling direktif dan dengan non-direktif.
Penerapan dalam metode eklektif dilakukan pada keadaan tertentu. Konselor menasehati dan mengarahkan klien atau siswa sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan pada klien atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Adapun pada tahun 1940-an, F.C. Thorne memperkenalkan teori eklektik untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Thorne secara aktif menyumbangkan pemikirannya dengan menyelidiki semua metode konseling yang ada dan mengevaluasinya. Adapun konseling eklektik yang bersifat eksklusif dan integratif, secara praktis penggunaannya memakai lebih dari satu pendekatan, bisa menggunakan pendekatan yang bersifat direktif atau bisa menggunakan pendekatan non-direktif. Bahkan bisa menggunakan keduanya secara bersamaan atau mengintegrasikan antara direktif dan non-direktif dalam menangani masalah yang dihadapi oleh seorang konseli. Adapun tujuan konseling menurut eklektik adalah membantu klien mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Di mana untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka klien perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan klien secara sadar dan intensif memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Eklektik sendiri berfokus pada tingkah laku, tujuan masalah, dan sebagainya. Jadi tingkat keprofesionalan seorang konselor dalam konseling eklektik terwujud apabila proses konseling yang terjadi memancarkan sikap-sikap positif dan optimis dari seorang konselor yang mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, sejumlah teori konseling, metodologi, dan teknik-tekniknya dikuasai oleh konselor secara mendalam. Kedua, konselor secara tepat mampu memilih dan menggunakan teori dan pendekatan praktisnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien atau konseli. Yang ketiga, konselor mampu memodifikasi layanan konselinya dengan pemberian warna yang khas dan dalam bimbingannya, sehingga tercipta praktik konseling yang benar-benar ilmiah, produktif, tepat guna, efektif, efisien, dan unik serta menarik. Kemudian, konselor sebagai pribadi mampu menerapkan teori konseling dan pendekatan praktisnya secara kreatif sehingga pada tahap mampu menemukan teori baru dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kelebihan konseling eklektik. Yang pertama yaitu dapat menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling. Yang kedua, menghindari posisi dogmatik dan kaku dengan berpegang pada suatu atau satu kerangka teoritis dan pendekatan praktis saja. Selanjutnya itu konseling bersifat efektif karena menetapkan atau memadukan berbagai pendekatan dengan menggunakan berbagai variasi prosedur dan teknik sehingga dapat melayani klien sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu konselor dianggap lebih fleksibel karena dapat berada dalam kontinu dari direktif dan non-direktif. Nah, selanjutnya itu kekurangan konseling eklektik. Yang pertama yaitu pendekatan konseling eklektik adalah teori konseling yang tidak memiliki teori atau prinsip khusus tentang kepribadian. Yang kedua yaitu dibutuhkan konselor yang benar-benar profesional karena menjadi mahir dalam menerapkan suatu pendekatan konseling tertentu sudah cukup sulit bagi seorang konselor. Apalagi mengembangkan suatu pendekatan konseling yang memadukan unsur-unsur dari berbagai pendekatan konseling. Nah, yang ketiga yaitu konseli dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah siasatnya sesuai dengan keadaan konseli pada fase-fase tertentu dalam proses konseling. Dan yang terakhir yaitu masih diragukan apakah konselor mampu menentukan siasat yang paling sesuai hanya berdasarkan reaksi dan tanggapan konseli pada saat-saat tertentu selama proses konseling berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.